Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Magempang, kelas PGMI 9E. Baik, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum di SDMI, yang saya sebut namanya Ibu Febri Rizky Susanti Kalaka SPD MPD. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Adapun perubahan kurikulum di Indonesia, terdapat beberapa perubahan kurikulum di Indonesia. Di antaranya yaitu kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994. Kemudian ada kurikulum 2004, 2006, 2013, dan terakhir yaitu kurikulum Merdeka. Pada tahun 1947 Indonesia mengadopsi kurikulum 1947 yang menekankan pada pendidikan nasional sebagai alat pembentukan karakter dan keterampilan. Kemudian pada kurikulum 1952 dilakukan perubahan menjadi kurikulum 1952 yang lebih menekankan pada pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Kurikulum 1952 ini memperkenalkan sistem 6 tahun pertama dan 3 tahun lanjutan di tingkat sekolah menengah. Perubahan tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional Indonesia pada saat itu. Kemudian perubahan pada kurikulum 1952 ke kurikulum 1964 mencerminkan informasi revolusi pendidikan di Indonesia. Pada kurikulum 1964 ini terjadi peningkatan durasi sekolah menengah dari 3 menjadi 4 tahun. Selain itu lebih banyak penekanan diberikan pada pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis. Kurikulum 1964 juga mencoba menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan menekankan pada peningkatan mutu pendidikan. Ini mencerminkan usaha untuk mempersiapkan sumber daya manusia lebih baik sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan ekonomi saat itu. Lalu perubahan dari kurikulum 1964 ke kurikulum 1968 terutama menunjukkan adaptasi terhadap dinamika kebutuhan pendidikan dan tuntutan perkembangan sosial pada masanya. Kurikulum ini lebih menekankan pada penguatan dasar ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup, serta memberikan ruang yang lebih besar untuk potensi individual siswa. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penambahan 1 tahun di tingkat sekolah menengah sehingga durasi sekolah menengah menjadi 5 tahun. Tujuan utama perubahan ini adalah untuk memberikan landasan yang lebih kokoh bagi siswa sebelum mereka memasuki pendidikan tinggi atau dunia kerja. Selain itu, kurikulum 1968 ini juga mencerminkan semangat pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan bangsa dan masyarakat. Selanjutnya, kurikulum dari tahun 1968 berubah menjadi kurikulum 1975. Ini mencerminkan transformasi signifikan. Lalu perubahan dari kurikulum 1975 ini berubah ke kurikulum 1984. Ini terjadi di Indonesia karena respon terhadap perkembangan zaman dan perubahan terhadap kebutuhan masyarakat. Kurikulum 1984 ini menitik beratkan pada penguatan aspek akademik, ilmiah, dan teknis. Ada penambatan mata pelajaran juga dan penekanan pada kurikulum berbasis kompetensi.
dan itu terdapat peningkatan mata pelajaran dan dalam pembelajaran bahasa Inggris dan teknologi informasi. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa dengan lebih baik untuk menghadapi apa yang terjadi di masa depan nanti. Selanjutnya, perubahan dari kurikulum 1984 tersebut berubah menjadi ke kurikulum 1994. Ini meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan dengan perkembangan global. Kurikulum 1994 ini menekankan pendekatan interdisipliner, pengembangan keterampilan abad ke-21, dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Pembaruan signifikan termasuk peningkatan porsi pendidikan agama, penekanan pada pengembangan karakter, dan peningkatan pada pendidikan seni dan olahraga. Tujuannya di rombak tersebut adalah untuk memberikan pendidikan yang lebih holistik dan relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kurikulum 1994 tersebut mengalami perubahan ke kurikulum 2004. Ini ditandai dengan upaya untuk terus menyempurnakan sistem pendidikan. Kurikulum 2004 ini menitik beratkan pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, peningkatan keterampilan abad ke-21, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Terdapat juga penekanan pada pengembangan karakter dan etika serta pendidikan lingkungan. Selanjutnya, kurikulum 2004 ini berubah menjadi kurikulum 2006. Di Indonesia ini mencakup penyesuaian dalam pendekatan pembelajaran, penilaian, dan beberapa komponen kurikuler. Salah satu perubahan signifikan adalah pengenalan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita singkat menjadi KTSP pada tahun 2006 yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada sekolah untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi kurikulum. Selanjutnya, kurikulum 2006 ini mengalami perubahan menjadi kurikulum 2013. Ini ditandai dengan transisi dari kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP menjadi kurikulum 2013. Berikut ini adalah beberapa poin-poin utama yang terdapat dalam kurikulum 2013, yakni kurikulumnya berbasis kompetensi atau yang biasa disebut dengan KBK. Kemudian pembelajarannya tematik, ada penguatan literasi dan numerasi. Kemudian penilaiannya berbasis kompetensi. Kemudian ada pengembangan karakter. Kemudian ada kurikulum berbasis sekolah atau KBS. Pergeseran ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, dan meningkatkan relevansi kurikulum dengan tuntutan zaman. Kemudian kurikulum 2013 ini dirubah menjadi kurikulum merdeka. Ini adalah kurikulum yang sekarang. Kurikulum merdeka ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Di kurikulum merdeka ini adanya proyek dan ada penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum penerapan tersebut, terdapat kegiatan-kegiatan dalam mengenalkan guru-guru terhadap merdeka belajar ini atau kurikulum merdeka, mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga praktik pelaksanaannya, mengarah kepada pendidikan karakter berbasis Pancasila dengan harapan peserta didik mendapatkan proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi dalam penerapannya ini juga terdapat kesulitan seperti menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga guru dituntut agar lebih inovatif dan kreatif dalam menyusun jadwal dan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga disimpulkan bahwa kurikulum merdeka ini mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapan di dalam kehidupannya sehari-hari melalui pembelajaran yang relevan dan interaktif. Baik, mungkin itu saja dari saya tentang review atau penjelasan dari perubahan-perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.